Sorry, salah. Kami mahasiswa dan mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Purwakarta dari Prodi Akuntansi dan kelas 631C25. Dan kami yang memperkenalkan diri kami seperti dimulai dari saya. Hadir dulu. Saya tidak ada. Kamu bisa menceritakan. Halo, saya Ahmad Fauzi. Saya Nabila Samara. Kalau perkenalkan nama aku bisa dimengerti. Kalau perkenalkan nama aku dari Kami di sini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama dasar tentang pengabdian masyarakat dengan tema rukun Islam dan rukun iman. Judulnya Aku Cinta Allah, belajar rukun Islam dan rukun iman. Acara selanjutnya adalah ceramah yang akan dibawakan oleh Kak Nazla dan Kak Rahman. Silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, ya. Di sore ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih bisa berkumpul, bisa ngobrol, bisa berbaur di sini. Nah, hari ini aku perwakilan dari kakak-kakak yang duduk di ekspedisi akan menjelaskan tentang buat ini, yaitu tentang Islam itu. Di sini tidak ada tahu bahwa dari Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, maka dari itu sudah menjadi suatu kabar ya bahwa misalnya kita mengakui kalau Allah ini merupakan satu-satunya Tuhan, satu-satunya pencipta, dan juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan utusan Allah yang diutus. Nah, ibaratnya kehadiran itu merupakan suatu kunci nih teman-teman. Kunci apa sih? Nah, yaitu kunci secara seseorang beragama agama Islam. Pasti tinggal diketahui ya kalau misalnya orang Muslim mau masuk agama Islam pasti disuruh ada dulu. Nah, itu belakangnya. Karena tidak ada itu memiliki pengakuan bahwa dia ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah besar Allah benar. Oke. Lalu lanjut ya yang kedua. Yang kedua itu apa sebenarnya? Tulisan yang kedua. Tadi ada salah. Oke. Nah, jadi di sini kita lagi suatu waktu. Yang mana tidak ada suatu waktu. Belum ya, ada belum ya. Oke. Jadi dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim kita diwajibkan namanya sholat lima waktu. Dalam sehari itu ada berapa sholat? Tadi berapa begini? Ada berapa sholat dalam sehari? Ada yang kira-kira lagi ke depan mungkin sholat apa aja dalam sehari? Ayo, bagaimana cara?
dalam sehari itu ada apa aja? Pertama berurutan. Benar. Betul ya teman-teman. Masuk dong. Saya apa aja yang disebutin nama-nama? Apa kita tadi apa aja pertama? Soal ini teman-teman, soal itu seperti yang ada di kita dan di mana lewat soal itu kita nggak cuma seperti takbiratul ihram, ruku atau sujud, tetapi dengan kita sholat itu jadi komunikasi dengan Allah. Kayak kita tahu bahwa melalui sholat kita bisa mengatur kepada Allah, kita bisa memohon kepada Allah. Kayak misalnya juga kita mau kita sepeda, kalau kita itu Allah. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah puasa. Ini juga di sini kita tidak berpuasa tahun mana dulu? Beneran gak ada yang ngomong? Kalau siapa? Nah, ada yang tahu itu puasa itu artinya apa? Nggak tahu ya? Kalau tahu sebenarnya nanti puasa itu dari menahan diri dari dan lapar dari ajaran dari apa? Lalu sampai namanya matahari sebenarnya matahari apa? Jadi puasa itu menahan diri dari haus dan juga lapar dari tidak matahari sampai sebenarnya matahari. Tetapi oke ya itu ya teman-teman. Nah zakat itu salah satu juga yang harus kita jalan. Biasanya kalau zakat itu dinaikkan apa teman-teman? Pas bulan apa? Betul, bulan Ramadan. Oke, dengan zakatnya ini kita mengajarkan kita tidak peduli dengan diri sendiri. Maksudnya peduli dengan diri sendiri, misalnya kita punya duit terlebih, tapi kita tidak peduli dengan orang-orang dan sekitarnya. Padahal misalnya segalanya kayak kelaparan, tapi kita cuma peduli sama diri kita sendiri yang penting kita punya itu nggak boleh dari banyak. Oke, yang terakhir itu pergi haji jika ini pergi haji itu termasuknya wajib bagi yang masuk aja ya. Jadi kalau misalnya kita yang belum maksudnya finansial kita atau keuangan orang tua kita atau keuangan kita untuk pergi haji itu apa teman kita katakan, tapi kita harus keinginan atau keinginan untuk pergi ke Baitullah untuk Allah. Karena perjalanan haji itu sungguh luar biasa ya karena semua umat Islam seperti yang mau di Malaysia, di Amerika, Australia itu semuanya berkumpul teman-teman di Ka'bah. Karena kita itu juga terangkan itu kepentingan yang berjamaah akan adalah tepuk tangan dulu dong teman-teman. Kami iman kepada Allah, kita percaya bahwa Allah itu ada. Kita diciptakan semua ini di alam dan raya ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus bertauhid atau beritikad percaya bahwa Allah itu Tuhan kita. Yang mana tadi rukun Islam sudah dijelaskan oleh Anda. Rukun Islam yang pertama itu syahadat, yaitu bersaksi bahwa Allah tidak ada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Dan yang kedua ada iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah itu makhluk Allah yang diciptakan dari itu ada berapa malaikat di belakang? Ayo maju, ayo maju. Nggak apa-apa. Malaikat diciptakan dari apa? Maju. Kenalan. Pertanyaannya
rukun iman yang kedua kan apa? Ya, percaya kepada malaikat Allah. Malaikat Allah itu makhluk Allah yang diciptakan dari apa? Dari teman-teman. Malaikat Allah itu diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makhluk Allah yang tidak pernah berbuat salah dari awal diciptakan sampai hari kiamat nanti. Malaikat Allah yang wajib kita ketahui itu ada 10. Yang pertama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israfil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Iqbal. Itu ada satu. Yang pertama malaikat Jibril, tugasnya menurunkan wahyu. Yang kedua malaikat Mikail, tugasnya yang tahu kan malaikat Mikail? Penyampaian rezeki benar nggak? Yang kedua itu malaikat Mikail, tadi Pak tugasnya menyampaikan rezeki kepada kita semua, menurunkan rezeki. Ingat malaikat Israfil tugasnya meniup trompet sangkakala. Yang keempat malaikat apa? Yang keempat malaikat Israfil tugasnya ada tahu nggak? Maju. Hebat. Ayo perkenalkan diri jawab. Terlambat. Apa? Abang dapat jawab. Tugas dari malaikat kamu untuk jawab. Israfil malaikat ke tempat. Benar ya teman-teman? Benar. Kasih bal. Yang kelima malaikat Munkar. Yang keempat malaikat Munkar Nakir. Tugasnya menanyakan ya alam kubur nanti. Nah yang keenam, yang ketujuh ada malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik. Yang kedelapan ada malaikat Atid. Tugasnya mencatat amal buruk. Dan yang kesembilan ada malaikat Malik. Tugasnya menjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 terakhir ada malaikat Iqbal menjaga pintu surga. Nah itu nama-nama malaikat tentu saja teman-teman. Nah yang ke rukun iman yang ketiga itu ada iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah bahwa kita percaya, belum percaya, harus percaya bahwa Allah itu menurunkan kita sebagai pedoman hidup manusia di alam dunia ini. Yang pertama adalah Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua ada malaikat ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang ketiga ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir yang keempat ada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup kita. Yang keempat ada iman kepada Rasulullah SAW. Kita harus percaya bahwa Rasulullah itu ada. Rasulullah diciptakan oleh Allah, diutus oleh Allah untuk kaum ini untuk menyempurnakan akhlak manusia yang tadinya dari zaman kebodohan hingga zaman yang sempurna. Rasulullah yang wajib kita ketahui itu ada 25 Rasul dan Nabi, dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW. Rukun iman kelima yaitu ada rukun iman yang kelima itu percaya bahwa adanya hari akhir, yaitu hari kiamat. Suatu hari nanti dunia ini akan berakhir dengan hari kiamat. Semua perbuatan kita di hari kiamat itu akan dipertanggungjawabkan. Baik yang salah kita akan dihukum yang salah, perbuatan kita yang benar pasti kita akan mendapatkan yang benar juga. Kita nggak tahu hari kiamat itu kapan, bahkan Rasulullah SAW pun belum tahu hari kiamat kapan. Semoga kita nggak dipertemukan di hari kiamat nih. Nah yang keenam itu ada rukun iman kepada Quran dan Quran dari Allah. Bahwa perbuatan kita yang benar pasti kita akan mendapatkan yang benar juga. Keenam itu ada rukun iman kepada Quran dan Quran dari Allah. Bahwa kita harus percaya baik dan buruk kita itu datang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa buat apapun kita usahain, kita berbuat
baik. Tapi kalau Allah menghendaki kita buruk, kita bisa berbuat buruk. Sebaliknya juga, kalau kita berusaha untuk berbuat buruk, tapi Allah kehendakinya kita untuk berbuat baik, ya kita tetap baik. Itu teman-teman. Tepuk tangan dulu buat anak. Terima kasih ya Kak Nazla, Kak Ahmad. Sama-sama. Oke teman-teman, selamat juga ya kepada yang belum mendapatkan hadiah. Yang belum dapat jangan sedih ya, karena di akhir juga ada pembagian. Oke? Ingat, jangan nangis. Topinya mau nangis nih. Semuanya hari ini tadi kita belajar tentang apa? Kalau hubungan dan Islam yang membentuk keimanan kita sebagai muslim. Rukun iman tadi terdiri dari 5 ya, 5 rukun Islam. Rukun Islam terdiri dari 5, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Sedangkan rukun iman terdiri dari 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, yang keempat, iman kepada Rasulullah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qadar dan qadar. Dan bahkan pada perhatian ini ya. Jadi semua ini tuh penting untuk memperkuat keimanan kita sebagai seorang muslim. Nah, karena waktunya hampir habis, terima kasih banyak ya untuk perhatian dan kehadirannya di sini. Terima kasih untuk mengikuti saya. Jadi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada tulis lagi nih, pada perhatiin ya. Lumayan nih. Tulis lagi, Oke, aku mau ngadain quiz lagi. Siapa ya yang udah tahu? Pertanyaannya yaitu siapa yang tahu bunyi syahadat? Tapi ada bahasa Arab dan juga artinya. Tapi kalau bisa Arab beda nggak apa-apa. Nah, yang satu depannya itu asyhadu. Boleh tahu dia, boleh tahu dia, boleh tahu kan? Oh, boleh tahu, kamu masih nggak tahu. Ayo, kamu? Nanti kalau ayo, sekarang pertanyaannya, aku ngasih pertanyaannya itu yang sekitar materi udah aku sampaikan sama Kak juga sampaikan ya. Oke, ada yang bisa sebutin nggak nama rukun iman? Kamu yang lagi. Tangan. Kalau sekarang aja tadi udah kenalan. Apa aja pertama? Aku tuh masih kenalan. Pertanyaan ketiga,
Yang ketiga di sini kan kebanyakan terkait di sini ya, yang pasti udah kami tahu dong. Tahu nggak? Surat-surat pendek itu apa kan sudah tahu kan? Tahu kan? Tahu kan? Oke. Siapa yang dari Basamkan Ruangan? Cewek belum. Cari yang dulu ya. Kalau ada yang lagi, terus yuk. Anisha. Oh, dia kamu tuh. Dia kamu Oke, pertanyaan terakhir, siapa yang tahu niat sholat zuhur? Ya belum ya. Ini udah Udah masuk apa? Oke, kamu tadi niat sholat zuhur, kamu niat sholat maghrib ya? Oke, nanti kamu dulu. Namanya dulu siapa? Siapa? Gimana? Kalau kamu siapa? Ratu. Ini namanya ini raja. Oke, kamu ini ada niat sholat zuhur. Makasih.